Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ibu lanjutkan yang materi kita kemarin tentang dimensi 3. Kemarin kalian sudah bisa mendefinisikan tentang banyaknya sudut, banyaknya garis, banyaknya diagonal yang ada dalam bidang ruang dan sebagainya. Sekarang kita akan lanjut ke materi kita, yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Apa sih titik itu? Nah, titik pasti sudah sering kalian lihat ya. Titik itu selalu biasanya berupa ada tanda seperti ini, titik, ini titik, ini titik. Nah, titik itu tidak dapat definisi, jadi tidak ada definisinya itu bahwa titik itu adalah apa-apa, tidak ada. Jadi hanya sebuah titik, kemudian bisa kita beri nama sebuah titik itu, misalnya A, B, dan seterusnya. Jadi ya banyak sekali nama yang bisa kalian berikan untuk titik. Jadi dari huruf A sampai huruf Z, tapi tentunya dengan menggunakan tanda huruf kapital. Nah, kemudian yang kedua itu adalah garis. Nah, kalau garis yang dimaksud di sini adalah garis lurus. Jadi maksudnya itu garis yang tidak memiliki lebar atau tebal, tetapi memiliki panjang yang tidak terhingga. Jadi contohnya gini, misalnya ada garis kan. Ini ibu garis dari sini misalnya. Ibu garis dari sini. Ini dari depan sini. Nah, garis ini akan terus melewati dari layar ibu. Itu namanya garis lurus, yang itu artinya garis yang tidak memiliki lebar atau tebal, tetapi memiliki panjang yang tidak terhingga. Jadi panjangnya ini bisa diteruskan sampai seterusnya, sampai kapanpun, sehingga hanya digambarkan sebagai wakil garis. Sehingga kalau kita tuh menggambarnya menjadi wakil garis dari tersebut. Jadi wakil garis maksudnya garis yang panjang ini bisa kita wakili seperti ini saja misalnya. Nah, ini namanya wakil garis. Garisnya bisa kita namakan misalnya pakai huruf kecil ya, dengan misalnya A kecil, misalnya A kecil. Jadi pokoknya dia pakai huruf kecil menamakan garis, atau kita buat dengan 2 titik. Jadi minimal sebuah garis itu bisa dibuat dari 2 buah titik. Jadi misalnya titik yang pertama itu adalah A di sini ya. Ini. Kemudian di sini titik yang kedua itu adalah B. Jadi maka dia namanya garis AB. Jadi ada garis nih, misalnya garisnya ini ya, nih. Kemudian selain kita menamakan menggunakan huruf kecil misalnya A, kita juga bisa, tadi saya bilang bahwa garis itu kan panjang, ini bisa jadi wakil misalnya di sini awalnya adalah A, kemudian di sini misalnya B, maka garis ini bisa dinamakan garis AB. Nah, bidang yang dimaksud adalah, semoga kalian paham ya, jadi garis itu ada yang ditulis menggunakan huruf kecil, tapi bisa juga menggunakan huruf besar, 2 huruf besar. Jadi ingat, satu garis itu dimulai dari 2 titik. Jadi ada 2 titik A, ada titik C misalnya, maka ditariklah garis ini, bertemulah titik tersebut. Nah, bertemu titik tersebut, kemudian dia bisa dinamakan garis AC, atau bisa kita simbolkan dengan huruf kecil misalnya garis C. Nah, sekarang kemudian berikutnya itu adalah
Jangan lupa ditulis ini ya, dicatat. Jadi materi ini dicatat. Materi ini tugasnya adalah dicatat beserta contoh yang Ibu berikan. Kemudian bidang. Bidang yang dimaksud ada di sini adalah bidang datar yang dapat diperluas seluas-luasnya. Sebuah bidang hanya dilukiskan sebagian saja yang disebut sebagai wakil bidang. Wakil dari suatu bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Jadi kalau bidang itu banyak ya. Jadi ada ini misalnya ini bidang alfa, atau biasa kita lihat gambarnya itu mirip jajar genjang. Ini kemudian bidang V kita namakan. Ini jadi cuma mewakili ya, bidang itu luas. Kemudian ini lagi bidang, misalnya nama bidangnya persegi panjang. Nama dari wakil bidang dilukiskan di pojok bidang dengan memakai huruf Grek. Jadi ini namanya, ini yang dipakai. Alfa, bidang V di ujung-ujungnya. Kemudian bidang gamma di sini. Ini bidang gamma. Di sini ya bidang gammanya. Itu namanya bidang. Jadi bidang itu masih bisa diperluas luas sekali. Kemudian kita buat nama. Bisa diperluas. Kemudian kita buat nama di sini, misalnya bidang apa namanya, pakai huruf besar. Kalau menulis bidang itu harus pakai huruf besar ya. Misalnya A, B, C, kemudian D. Nah, sudut di dalamnya ini, bidang ini bisa kita namakan sudut alfa misalnya. Jadi semoga kalian paham ya. Kemudian berikutnya adalah kedudukan titik dan garis. Jadi kedudukan titik dan garis itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik di luar garis. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi titik dalam garis misalnya ini titik dalam garis ya. Ini ada titik misalnya. Titiknya besar sedikit ya. Kita ganti warna lah, biru. Oke. Titiknya ini. Kemudian sebuah titik A dikatakan terletak pada garis L jika A dapat dilalui oleh garis S. Kemudian ada garis nih melalui titik tersebut. Ada garis nih ditarik dan lewat tuh titik tadi. Maka ini titik A tadi dikatakan terletak pada garis, misalnya ini garis L ya. Kita namakan garis L. Huruf kecil kan. Kemudian titik di luar garis, maksudnya itu titik di luar garis nih. Misalnya Ibu gambar titik di sini. Nah, kemudian Ibu tarik garis begini. Ini misalnya titik C di sini, titik B di sini. Kemudian Ibu tarik garis K misalnya. Nah, ternyata titik B itu terletak pada di luar garis dari K, berarti tidak berada dalam garis K. Berbeda dengan tadi titik terletak pada garis. Kemudian sekarang berikutnya adalah kedudukan titik dan bidang. Nah, kedudukan titik dan bidang, yang pertama, kedudukan titik dan bidang ada dua macam, yaitu titik terletak pada bidang, titik A. Jadi misalnya terletak pada bidang U, dan jika titik A dapat dilalui oleh bidang U. Jadi misalnya gini,
misalnya ya ibu gambar misalnya ini bidang U, kemudian ini misalnya di sini ya kayak tadi bidang U ya, di sini bidang V, kemudian di sini di dalam sini itu ada A. Maaf ya kalau gambarnya agak acak-acak. Ada garis A. Nah, kemudian titik A itu ternyata ketika ada garis tembus dari atas, nah itu, nah titik A ini contohnya, berarti dia berada di dalam bidang V. Nah, kemudian misalnya ada titik yang kedua nih, titik B ya, titik B, kemudian tuh ada bidang berikutnya, ada bidang, misalnya bidangnya V lah, itu tadi ini kita pakai bidang U lah. Nah, ternyata titik atau bidang B tadi ini berada, kalau kita tarik garis ya, berada di luar dari bidang V, dari bidang U. Maka dapat disimpulkan kedudukan titik terhadap bidang itu ada dua. Yang pertama, titik bisa berada dalam bidang V, dalam bidang. Yang kedua, titik itu bisa berada di luar bidang. Oke, kita lanjut. Kedudukan dua buah garis. Jadi kedudukan dua buah garis, yang pertama, berimpit, kedua garis terletak pada satu bidang. Jadi maksudnya kalau berimpit begini, ini contoh berimpit ya. Kalau berimpit begini, ini garis pertama, kemudian ada lagi garis kedua, jadi mereka saling berimpit, itu namanya berimpit. Kemudian berpotongan, ini garis yang pertama, yang berpotongan ya. Kemudian misalnya garisnya berpotongan di sini. Nah, ini titik potongnya, ini jadi titik potong. Kemudian sejajar. Nah, yang dikatakan sejajar itu begini, ini sejajar, dua garis yang pertama sejajar dengan garis yang kedua. Kemudian yang berikutnya bersilangan, kedua garis tidak dalam satu bidang. Jadi kalau bersilangan seperti ini. Kemudian misalnya dia pada bidang yang lain. Nah, gimana ya gambarnya? Ini misalnya mereka tidak akan pernah ketemu. Nah, ini. Nah, garis ini dia tidak akan pernah ketemu. Ini namanya bersilangan. Kemudian kita lanjutkan kedudukan garis dan bidang. Kedudukan garis dan bidang terhadap bidang dalam suatu ruang kemungkinannya adalah: 1. Garis terletak pada bidang. Jadi garis itu bisa terletak pada bidang. Kayaknya misalnya begini. Misalnya gambarnya ini ya. Misalnya gambarnya bidang, misalnya bidang apa namanya ini? Apa ya? Kubus. Kemudian misalnya ini garis A, ini garis B. Jadi garis AB ini dinyatakan terletak pada bidang kubus atau pada bidang AB, C, D, E, F, G,
A. Jadi ini terletak jadi AB, garis AB, garis BC, garis CG, garis CD, garis EF, garis HF itu terletak pada bidang. Kemudian garis sejajar. Nah, yang dinamakan garis sejajar itu berarti kayak tadi ya, posisinya sejajar. Jadi ini misalnya garis AB sejajar dengan garis EF, sejajar dengan garis DC, sejajar dengan garis HF. Kemudian garis memotong bidang. Garis memotong bidang atau menembus bidangnya. Jadi karena memotong atau menembus bidang, jadi lihat nih garisnya. Jadi garis misalnya ini AB mau berpotongan dengan BC, AB juga berpotongan dengan AD, dan seterusnya. Kemudian garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan jika terletak pada bidang U jika garis K dan bidang U itu sekurang-kurangnya mempunyai 2 titik persekutuan. Jadi garis terletak pada bidang sekurang-kurangnya mempunyai 2 titik pertemuan. Jadi ini misalnya tadi, inilah yang di atas EF nih. Nah, ini terletak pada bidang karena ada 2 titik, titik E dan karena ada titik E dan titik F. Itu petanda bahwa garis tersebut terletak pada bidang. Garisnya sejajar bidang. Sebuah garis L dikatakan sejajar bidang V jika garis T dan bidang V itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Jadi misalnya dikatakan sejajar ya, ini garis, misalnya garis T. Ini garis T, saya garis di luar ya. Ini garis titik sini. Kemudian saya tarik garis nih. Nah, garis ini yang baru ini, garis T ini kita namakan, itu tidak akan pernah bertemu dengan bidang ini A, B, C, D, E, F, G, H. Maka tidak akan memiliki titik persekutuan. Itu namanya garis sejajar bidang. Kemudian garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis M dikatakan memotong atau menembus bidang W jika garis M dan bidang W hanya mempunyai 1 titik persekutuan. Titik persekutuan ini disebut titik potong atau titik tembus. Jadi misalnya begini. Contohnya gini. Ini memotong ya, jadi dia menembus bidang. Ada titik dari luar, kemudian dia titiknya di sini ya. Misalnya ini titiknya, dia menembus bidang yang di atas, bidang EF GH. Ini namanya adalah garis memotong atau menembus bidang. Ini garis apa? Misalnya garis A, garis yang dapat memotong atau menembus bidang. Ini juga misalnya ada garis dari sini tuh, dari sini yang bisa memotong dan menembus bidang. Jadi ini bisa dia teruskan dia menembus bidang. Semoga kalian bisa paham ya. Kemudian kedudukan 2 buah bidang. Jadi kedudukan 2 bidang ada 5 ya. Pertama, berimpit. Jadi itu maksudnya berimpit 2 bidang ditindih oleh bidang yang sama. Jadi misalnya ini bidang ini, misalnya bidang ini, bidang O. Kemudian ada bidang lagi nih. Kemudian itu ada bidang lagi di sini. Nah, mereka itu namanya berimpit, punya titik dan garis yang sama. Kemudian bidangnya sejajar. Nah, kalau sejajar berarti begini. Misalnya ini bidang pertama yang. Kemudian ini bidang kedua. Nah, ini mereka namanya sejajar. Kemudian habis itu bidangnya berpotongan ya. Kalau berpotongan berarti bidangnya kayak begini.
Misalnya seperti ini ya, misal tuh. Maka bidang yang berpotongannya gini. Ada lagi bidang baru di sini. Saya gambarnya kalau nggak pakai pulpen. Oke. Nah, ini bidangnya berpotongan. Ini di dalam. Ini namanya bidangnya saling berpotongan. Dua bidang itu berpotongan. Jadi ini berimpit, sejajar, kemudian berpotongan. Oke, semoga kalian paham. Sekarang kita masuk ke nih, kegiatan 1.1. Jadi ibu hanya bahas sampai 1 dan 2 ya. 3 dan 4 kalian boleh kerjakan. Yang pertama, isilah titik-titik di bawah ini dengan menyatakan hubungan kedudukan titik, garis, dan bidang pada A, B, C, D, E, F, G, H seperti gambar berikut. Titik P itu titik garis HF, berarti terletak ya. Namanya terletak. Apa sih namanya kalau di atas, kita lihat dulu. Ya, terletak, cocok. Astaga. Jadi ini titik P, susah ya gambarnya, susah nulisnya. Terletak. Ya, yang paling gampang lah. Titik P pada garis ada saja ya, supaya gampang. Ada. Kemudian titik C pada garis aki. Titik C pada garis aki sama, ada. Kemudian titik D pada garis BF. D pada garis BF. D itu BF tidak ada. Jadi yang D ini, yang C ini kan D, ini D, kemudian ini BF, jadi tidak nyambung ya. Jadi titik D itu di luar garis. Kemudian titik P pada bidang ACGE. Kita lihat bidang ACGE. ACGE tengah ya. Titik P. Nah, berarti ada. Berarti yang ini ada. Yang ini, yang C itu tidak ada. Saya ganti ya. Kalau ada berarti saya centang. Kalau ada, kalau terletak berarti saya centang. Kalau tidak terletak berarti saya X. Ini saya centang ya. Kemudian ini juga saya centang yang kedua. Kemudian titik D pada garis F itu tidak, saya X. Kemudian titik P pada titik P A C G E itu ada. Kemudian titik G pada bidang H titik G G nya mana sih? Ini pun tidak ada. Kemudian titik A pada bidang BDHF itu pun tidak ada. Oke. Kemudian soal yang nomor 2,
Yang ini tugas kalian, tugas yang kedua. Oke, berarti sampai di sini materi kita pagi ini. Semoga kalian paham dan selamat mengerjakan. Tetap sehat, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.